Ya, pemirsa, lagi kecelakaan truk memakan korban jiwa. 6 orang tewas, 4 diantaranya balita akibat truk terjun ke sungai di Pelalawan Riau. Ironis, truk yang semestinya bermuatan barang digunakan mengangkut 32 orang penumpang. Tangis istri dan para buruh harian lepas perusahaan pemasok kayu di Pelalawan Riau ini menantikan pencarian keluarga mereka. Truk yang mereka tumpangi mengangkut 32 orang tiba-tiba hilang kendali dan menabrak besi pagar jembatan hingga terjun ke Sungai Segati. Salah satu korban selamat hanya bisa termenung menantikan kabar istri dan anaknya yang belum ditemukan terjebak dalam truk. Terus gas mobil itu saya karena masuk ke dalam mobilnya karena masuk airnya. Kami nggak tahu lagi di mana jalannya. Kejadiannya? Tapi mungkin kami cari jalan keluar apa di mana kalau kami biar selamat. Tapi istri itu nggak bisa lagi bantu karena airnya udah ke dalam. 6 orang tewas termasuk 4 balita sementara 9 orang dalam pencarian. Kapolda meminta PT Nusa Wana Raya bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini, terlebih truk merupakan angkutan barang. 9 yang kita duga masih berada di dalam, kita tidak tahu, kita berdoa masih ada yang hidup. Oleh karena itu semua kita jaga agar penyelamatan ini tuntas dan komprehensif. Dari kedua pencarian, truk berhasil dievakuasi dari sungai, namun 9 orang korban masih belum juga ditemukan hingga diterjunkan tim penyelam ke lokasi. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews siang. Pemirsa, kian meresahkan polisi merazia pengamen hingga preman di Bogor, Jawa Barat. Razia dipicu setelah pengamen mengamuk dalam angkot hanya karena kesal ditatap kernet saat mengamen. Seorang pengamen mengamuk memukuli kenek di dalam mobil angkot 02 di Jalan Raya Juanda Bogor, Jawa Barat. Pelaku juga menendang korban saat upaya kaburnya dihalangi. Aksi pelaku membuat para penumpang berteriak histeris, seorang ibu hamil jatuh pingsan. Sopir tak berani berhenti karena melihat komplotan pengamen mengejar. Pelaku kesal pada korban yang menghalanginya mengamen saat mobil angkot penuh penumpang. Dari Polresta Bogor Kota melaksanakan razia premanisme, di mana adanya aduan masyarakat bahwa banyak pengamen yang meresahkan warga Kota Bogor, terutama di dalam angkot. Pasca aksi premanisme di mobil angkot, polisi menangkap 36 preman dan pengamen di wilayah Bogor. 15 pengamen positif memakai narkotika diperiksa di Mapolresta Bogor Kota. 11 pengamen tidak terindikasi narkotika dibawa ke Dinas Sosial. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Ya pemirsa, periksa kondisi listrik di rumah Anda. Sejumlah rumah di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dini hari tadi terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api membesar hingga membuat warga panik berhamburan keluar rumah. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga mereka. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api, namun api sulit dipadamkan. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan, pemadaman sempat terkendala sulitnya sumber air. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Ya, hari keempat retret di Magelang, Jawa Tengah, kepala daerah sejak pagi mendapatkan pembekalan dari sejumlah menteri dan Bappenas. Lalu sejauh ini apakah kepala daerah dari PDIP akan ikut bergabung dalam retret di Magelang? Sudah ada Kevin Pakan. Silakan Kevin dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Wiki dan pemirsa. Memasuki hari keempat pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, para kepala daerah masih melakukan proses pembekalan di ruang Sudirman, tepatnya di dalam Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini pada siang hari ini. Ini para kepala daerah masih melakukan proses pembekalan yang saat ini masih diberikan pembekalan dari Kepala Bappenas, yaitu Rahmat Pambudi. Dan sampai dengan saat ini, Wiki, kami mendapatkan informasi nantinya akan ada kedatangan dari para kepala daerah yang sampai dengan saat ini masih belum
datang, yang mana informasi sebelumnya tidak ada konfirmasi terkait dengan kehadiran dari para kepala daerah dari salah satu partai politik yaitu PDI Perjuangan. Tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada pihak Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang menyampaikan bahwa nantinya para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini akan mendapat atau datang pada siang atau nanti sore. Namun demikian tadi dipastikan dari Wamendagri Bima Arya bahwa nantinya para kepala daerah yang berasal dari PDIP ini akan datang dan ikut pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Wiki, kembali ke Anda. Seorang ibu tewas dianiaya perampok yang menyatroni rumahnya di Jimbaran, Bali. Sementara anak korban kritis. Telah terjadi perampokan berdarah di Kori Nuansa. Aksi perampokan sadis menggemparkan warga perumahan Kori, Nuansa Barat, Jimbaran, Bali. Akibatnya seorang ibu dan anaknya diserang para pelaku dengan senjata tajam. Sang ibu meninggal dunia dengan luka parah sementara anaknya kritis belum bisa dimintai keterangannya. Polisi yang datang langsung memeriksa saksi dan melakukan olah TKP. Juga mengumpulkan saksi-saksi dan bukti yang ada para pekerja katanya di sana seperti apa? Nanti kita dalami ya, masih kita lihat. Tapi termasuk yang diperiksa dari semua saksi. Kita akan periksa yang terkait dengan hubungan. Petugas bersama warga meningkatkan pengamanan melakukan pendataan bagi warga pendatang musiman di dekat lokasi. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, instruksi Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah PDIP menunda retreat di Akmil Magelang direspon beragam. Ada yang tetap ikut retreat, namun sebagian besar lainnya patuh instruksi Sang Ketua Umum tidak ikut retreat meski tetap berada di sekitar kota Magelang. "47 kepala daerah tidak hadir tanpa kabar saat pembukaan retret di Akmil Magelang Sabtu pagi. Sebagian diantaranya merupakan kepala daerah kader PDIP yang menunda ikut retret atas instruksi Megawati Soekarnoputri. Instruksi Mega disampaikan melalui surat Kamis pekan lalu, beberapa jam setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun meski sang kepala umum telah bertitah, sikap kepala daerah kader PDIP ternyata terbelah. Sebagian tetap berangkat retret, diantaranya Bupati Brebes, Malang, Lebak, dan Grobogan. Tapi ada 55 kepala daerah PDIP yang memilih menunda sesuai instruksi Mega. Hingga minggu malam mereka belum tiba di Akmil meski sudah berada di kota Magelang. Para kader PDIP ini menunggu arahan Mega melalui Pramono Anung soal kapan bisa bergabung ke retret. Kita hari ini menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis. Kita akan mengikuti retreat ini dan jadwalnya akan diatur kemudian. Ya, dan Pak Mas Pram, Pak Pramono sudah berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang. Ya. Wamendagri Bima Arya menyebut seluruh kepala daerah yang belum bergabung retret masih ditunggu di Akmil. Masih menunggu untuk yang masih belum bergabung. Kalau dari PDIP Pak, kabar ya dari semuanya lah. Menurut Mendagri Tito Karnavian, ada total 97 kepala daerah PDIP, tapi hanya 51 diantaranya yang bergabung retret sejak hari pertama. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kondisi perekonomian yang sulit, ratusan pekerja sebuah pabrik elektronik di Kabupaten Bekasi terancam PHK massal. Pabrik akan menghentikan operasi mulai Juni mendatang. Serikat Pekerja dan manajemen pabrik belum sepakat terkait uang kompensasi. Serikat Pekerja PT Sanken menggelar unjuk rasa menuntut uang kompensasi PHK. Sebelumnya, manajemen pabrik elektronik yang berada di kawasan industri MM 2100 Kabupaten Bekasi ini telah mengumumkan akan menghentikan produksi mulai bulan Juni mendatang. Alasannya karena tidak memenuhi target produksi yang telah ditetapkan oleh kantor pusat di Jepang. Penutupan pabrik ini akan mengakibatkan 457 karyawan terancam PHK. Kita juga ya kaget lah pas waktu pengumuman itu. Ya, tapi kita apresiasi karena pemberitahuan itu sejauh-jauh hari bahwa manajemen mengumumkan
berhenti produksi bulan Juni 2025. Sehingga pekerja masih ada waktu sekitar 1,5 tahun untuk mempersiapkan terkait PHK itu. Hingga saat ini jumlah uang kompensasi yang akan diterima pekerja yang akan di PHK belum disepakati. Pihak manajemen menjanjikan 6 kali gaji, sementara serikat pekerja meminta 10 kali gaji. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews, melaporkan. Ya, pemirsa, sebelumnya kemarin Wagub DKI Jakarta Rano Karno telah menginstruksikan pengerukan 13 aliran sungai di Jakarta. Upaya pencegahan banjir menjadi prioritas program Pram Rano. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau lebih dikenal Bang Dul memimpin langsung apel siaga Jakarta di Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Apel dihadiri ratusan petugas Dinas Sumber Daya Air dan PPSU serta jajaran pimpinan Pemprov DKI Jakarta. Untuk pengerukan 1 juta meter kubik lumpur diturunkan 122 alat berat dan 84 peralatan pendukung pekerjaan fisik. Pengerukan dilakukan di 13 aliran sungai dan waduk di 6 wilayah Jakarta berjalan hingga Agustus mendatang. Untuk pemantauan pengerukan dipasang alat pelacak GPS pada alat berat. Yang pasti saya perintahkan kepada PLT SDA semua alat harus pakai tracking GPS supaya bisa dipantau pergerakannya, ya. Dan itu harus langsung online ke kantor saya supaya saya bisa memantau. Pemprov DKI Jakarta berencana menambah kapasitas pompa air, membangun folder baru, dan tanggul mitigasi rop di 5 wilayah, termasuk Muara Angke Penjaringan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Ya, bisa dampak efisiensi anggaran Pemkab Pelalawan Riau memutus kontrak ribuan pegawai honorer termasuk guru-guru di sekolah agama. Ribuan pegawai honorer di Kabupaten Pelalawan Riau terancam pemutusan kontrak kerja, termasuk guru di sekolah agama. Terhitung sejak bulan Januari, rekening untuk 270 guru honorer MTS dan MI se-Kabupaten Pelalawan sudah tidak ada dalam daftar anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan. Guru sekolah agama yang dirumahkan akan dialihkan ke Kementerian Agama. Pada saat ini kami di tahun 2025 ini tidak akan memperpanjang sebanyak 270 orang. Berapa tuh Pak gaji guru honor nih Pak per bulannya Pak? Untuk gaji guru honor itu sekitar 1.550.000 per bulan. Hingga saat ini Pemkab Pelalawan telah merumahkan 1.200 lebih pegawai honorer, termasuk di lingkungan DPRD Pelalawan. Pemerintahan untuk mengasih solusi, duduk bersama kawan-kawan yang telah dirumahkan itu. Disurati juga, kalau seandainya untuk pemberhentian itu secara terhormat lah. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews, melaporkan. Hamartonia Hadis bersama Romli resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai dilantik, keduanya siap menjalankan tugas dengan sejumlah program kerja yang dijanjikan. Sebanyak 481 anggota kepala daerah terpilih Pilkada 2024 sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 20 Februari. Salah satunya adalah Hamartonia Hadis dan Romli yang dilantik dan resmi menjadi kepala daerah Kabupaten Lampung Utara. Pelantikan kepala daerah ini menjadi spesial karena baru pertama kali dilaksanakan serentak di Jakarta dan dilantik langsung oleh Presiden RI. Sebagai pemimpin terpilih, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Target jangka pendek, menengah, dan jangka panjang pun sudah dibuat. Ada hal-hal yang menjadi poin penting kita, masalah pembenahan ibu kota kabupaten, kemudian bagaimana merekrut tenaga kerja dalam Utara, meningkatkan nilai tambah daya beli masyarakat. Selain itu, dalam pelantikan kepala daerah, Presiden Prabowo berpesan kepada setiap kepala daerah untuk melaksanakan program kerja yang sudah dijanjikan. Pak, kita sebagai kepala daerah terpilih dan sudah dilantik, jangan pernah melupakan kita sebagai pelayan masyarakat. Itu yang paling penting. Dengan dukungan dari masyarakat, kepala daerah diharapkan dapat melaksanakan janji-janji kampanyenya demi kemajuan daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, lagu Bayar, Bayar, Bayar milik grup band Sukatani bergema saat unjuk rasa Indonesia Gelap. Video permintaan maaf band Sukatani memicu protes warganet yang menilai Polri anti kritik. Kapolri berencana angkat Sukatani sebagai duta Polri, sementara vokalis Sukatani dipecat dari sekolah tempatnya mengajar. Meski dihapus dari aplikasi musik digital, lagu Bayar 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 milik grup band punk asal Purbalingga, Sukatani bergema saat unjuk rasa Indonesia Gelap. Video permintaan maaf band Sukatani menuai respon warganet yang menilai Polri anti kritik. Meski Polda Jawa Tengah membantah ada intimidasi, Propam Polri turun tangan memeriksa anggota Ditresiper Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah sempat berjumpa dengan mereka dan bincang-bincang dan mengklarifikasi dan kami menghargai daripada pendapat mereka dan ekspresi mereka. Kapolri pun merespon dengan ingin menjadikan band Sukatani sebagai duta Polri. Di tengah kontroversi ini, grup band Sukatani tetap tampil di gedung Kolpri Slawi. Dijaga ketat 150 aparat gabungan, namun mereka tidak menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar. Ironisnya, kontroversi lagu ini berujung pada pemecatan Novi Citra Indriati, vokalis band Sukatani sebagai guru SD Islam terpadu Mutiara Hati sejak awal Februari karena dinilai melanggar kode etik dan syariat Islam. Dan kemudian yang kami kaget ini ya tentang tampilannya, kemudian penampilan pakaian yang digunakan, bahkan terbuka auratnya dari guru kami yang itu membuat sebenarnya kami itu sangat kaget sekali seperti itu. Ombudsman Jawa Tengah mendalami polemik pemecatan vokalis Sukatani. Berbagai komunitas gelar aksi solidaritas untuk band Sukatani di Purbalingga. Bukan kali ini saja, tindakan diduga intimidasi terhadap seniman pada Desember lalu. Pameran lukisan karya Yosu Prapto di Galeri Nasional juga dipredel. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja kelakuan balita. Seorang balita terjepit dalam tabung pengering mesin cuci saat bermain petak umpet bersama ibunya. Evakuasi balita dilakukan petugas damkar menggunakan mesin pemotong. Balita 2 tahun ini merintih kesakitan saat petugas damkar Cikampek berusaha menolongnya. 3 jam terjepit dalam tabung pengering mesin cuci, petugas pun menggunakan mesin pemotong kecil untuk membongkar tabung hingga berhasil menyelamatkan korban. Balita ini sebelumnya main petak umpet bersama ibunya dalam rumahnya di Prom Grand Mutiara 2 Cikampek, Karawang. Ibu korban terkejut saat mendengar suara tangisan anaknya yang sudah terjepit dalam tabung pengering. 2025 kami mendapatkan laporan bahwa ada balita masuk dalam pengering mesin cuci. Korban berhasil dievakuasi dan tidak terluka. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengelola seluruh aset BUMN hampir 15.000 triliun rupiah. Mulai dari SBY hingga Jokowi turut hadir dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan. Aset 7 BUMN akan dikelola Danantara dengan tahap awal investasi senilai 326 triliun rupiah berasal dari efisiensi anggaran APBN. Pengelolaan Danantara mengacu pada Temasek Holdings Limited milik Singapura. Prabowo akan menunjuk anggota Dewan Pengawas dari kalangan pejabat dan pihak lain. Rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia.